Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supran Fuad. Saya guru IPA di SMP Negeri 3 Punggung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada saat proses kegiatan belajar mengajar, awalnya saya mengalami kendala, yaitu buku paketnya tidak mencukupi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak absensi dulu. Agil Syahrobil. Hadir, Pak. Al-Pusvita. Hadir, Pak. Hari ini kita akan belajar tentang kalor. Silahkan buka buku IPA halaman 157. Pak, saya tidak punya bukunya. Kami berdua hanya satu buku. Saya juga tidak punya bukunya, Pak. Saya tanyakan ke siswa, ternyata di kelas itu hanya separuh yang mendapatkan buku paket. Ya, coba siapa saja yang tidak ada bukunya? Waduh. Saya, Pak. Saya, Pak. Lalu saya konfirmasi kepada kepala perpustakaan, apakah memang benar buku paketnya memang terbatas. Oh iya, Bu Reza, saya kan ngajar IPA. Nah, tadi saya nanya sama siswa, ada siswa yang tidak kebagian. Apakah memang seperti itu, Bu? Iya, memang betul, Pak, karena data buku di sini memang buku paket ini memang sedikit. Jadi memang 2 orang 1, Bu, ya? Iya, 2 orang 1. Oh, saya kira memang belum dibagi semua atau bagaimana. Iya. Oh, jadi seperti itu ya, Bu Reza. Iya, Pak. Baiklah, terima kasih informasinya. Akan saya usahakan bagaimana caranya agar siswa dapat belajar secara maksimal. Akhirnya saya harus berpikir bagaimana caranya agar proses KBM berjalan secara maksimal. Lalu saya memiliki ide, yaitu membuat e-modul. Langkah pertama yang saya lakukan dalam proses KBM yaitu saya melakukan asesmen awal. Di sini saya membuat asesmen, yaitu asesmen diagnostik yang terdiri dari kognitif dan non-kognitif. Non-kognitif berupa pertanyaan yang mengarahkan siswa sehingga kita mendapatkan gaya belajar siswa atau tipe belajar siswa, yaitu seperti visual, audio, kinestetik, atau audio visual atau visual kinestetik, sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan proses KBM ke depannya. Oke, baik. Sekarang kita akan belajar menggunakan e-modul. Silakan dibuka e-modulnya. Kalor merupakan salah satu bentuk panas atau energi yang berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Dalam e-modul ini saya juga membuat percobaan atau praktikum berupa LKPD ya. Jadi siswa bisa melihat tahapan-tahapan yang harus mereka lakukan. Setelah saya melakukan asesmen awal, maka saya akan mendapatkan 3 data. Itu yang pertama, data anak cukup mahir, kemudian mahir, dan sangat mahir. Lalu saya bedakan atau saya melakukan diferensiasi proses dalam kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Saya kelompokkan menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 itu saya berikan 1 percobaan, kelompok 2 saya berikan 2 percobaan, dan kelompok 3 saya berikan 3 percobaan. Kelompok 1 memanaskan air saja dengan perbedaan lamanya pemanasan. Kelompok 2 saya berikan 2 percobaan memanaskan air yang masanya sama atau volumenya sama dengan perbedaan waktu pemanasan.
Kemudian perbedaan masanya berbeda tetapi dengan durasi pemanasan yang sama. Lalu kelompok 3 saya memberikan 3 percobaan, masanya sama, air yang masanya sama dengan lama pemanasan berbeda, kemudian air yang masanya berbeda dengan durasi pemanasan yang sama waktunya, kemudian yang satu lagi adalah memanaskan air dan minyak. Air dan minyak ini volumenya sama, nah kita panaskan, mana yang lebih cepat panas. Oke, kita lihat ya, minyak sudah, yang sebelah sini plastiknya sudah terbakar, artinya minyak lebih cepat panas. Kita lihat suhunya berapa? Di atas 30 ya. Ini dulu Setelah siswa melakukan percobaan, maka saya meminta mereka untuk presentasi kelompok. Baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini saya mendapatkan 3 data atau 3 hasil ya, atau 3 produk yang berbeda karena setiap kelompok pertanyaannya masing-masing berbeda sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu adanya diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kedua, apakah kalau dipengaruhi oleh kenaikan suhu? Ya. Bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu? Kalor sebanding dengan suhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil kerja kelompok kami. 1. Air 30 mili, suhu awal 28, suhu di menit 1 30, suhu di menit 2 33, suhu di menit. Untuk minyak 37,5 mili. Suhu awal 28, suhu di menit 1 32, suhu di menit 2 35, suhu di menit 3 40. Setelah siswa melakukan presentasi, langkah selanjutnya adalah saya memberikan penguatan konsep materi kalor ya. Jadi saya memberikan penjelasan jika ada beberapa materi yang kurang jelas atau belum dipahami oleh siswa. Untuk siswa yang kategori cukup mahir, maka saya akan melakukan pengulangan konsep dasar. Kemudian untuk siswa yang sangat mahir, maka saya akan melakukan pengayaan. Contoh soal ya, kita gunakan soal yang ada di LKPD kalian. Jadi kalau di LKPD kalian itu ada massa airnya 2 kg ya, massa air 2 kg, kemudian suhu airnya, suhu awalnya adalah 30 derajat Celcius. Proses selanjutnya saya melakukan tugas proyek terkait dengan proyek pelajar Pancasila. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan STEM. Saya membuat mobil tenaga surya. Kemudian saya meminta siswa untuk merakit mobil tenaga surya atau solar car. Nah, dari sini siswa kita akan munculkan profil pelajar Pancasila. Ini tanaman nih. Coba. Sini, yuk. Ini boleh-boleh Mari bergerak bersama, wujudkan Merdeka Belajar.